Selanjutnya pengaruh iklan ya. Di sini ya ternyata iklan itu dapat memberikan pengaruh ke khalayak ya, jelas ya, karena memang tujuan di awal juga dengan adanya iklan itu untuk memberikan informasi yang mempengaruhi supaya audiens itu, masyarakat itu ya bertindak atau berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, di sini apa saja sih ya efek yang dapat eh, terjadi ya, efek yang diakibatkan dengan adanya iklan ya, tentunya sangat beragam ya, mulai dari tingkat individu ya, keluarga ya, kelompok hingga masyarakat ya yang lebih luas. Salah satu pengaruh iklan terhadap aspek ekonomi ya. Nah, ini salah satu dampak nyata dari iklan terlihat dalam sektor ekonomi ya. Dalam aspek ini, iklan harus dilihat sebagai suatu kegiatan ekonomi ya. Maksudnya dalam melakukan iklan terjadi transaksi bisnis ya, antara sponsor ya, kemudian media ya, di mana iklan itu dipasang ya. Jadi pengaruh ekonomi ada imbal balik, adanya keuntungan ya, adanya profit yang didapatkan ya, adanya transaksi bisnis ya, ketika saya ingin memasang suatu informasi ya di media massa ya, ada transaksi di situ ya. Kemudian ketika iklan itu ditayangkan ya, iklan itu disebarkan ke dalam masyarakat ya, direspon oleh masyarakat, di sana ada transaksi informasi ya yang diikuti ya, kalau ada ketertarikan ya, adanya transaksi jual beli ya, produk ya, adanya penggunaan jasa, itu juga transaksi bisnis ya. Tidak hanya itu ya, itu dari aspek komersil ya, pengaruh ekonomi ya. Nah, kemudian yang kedua ya, ada pengaruh psikologis ya. Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh adanya iklan ya sangatlah beragam ya, dari aspek kognitif dan afektif, baik secara individu maupun massal ya. Pengaruh psikologis yang terjadi di dalam wilayah kognitif ya sangat menumbuhkan perhatian khalayak terhadap sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak melakukan aspek tersebut ya. Nah, fenomena tersebut menggambarkan bahwa perhatian dan persepsi konsumen ya akan sedikit banyak dipengaruhi oleh iklan ini ya. Jadi selain menimbulkan perubahan kognitif ya, adanya pemberian informasi, adanya ajakan, ada juga bisa yang sifatnya dia mempengaruhi aspek psikologis audiens ya. Kemudian yang selanjutnya ya, efek terhadap sosial budaya ya, yang dihasilkan oleh iklan ya, lambat laun akan mengkristal ya, dan secara kolektif akan menjadi suatu perilaku masyarakat yang umum ya. Perilaku masyarakat yang lebih umum ini pada gilirannya membentuk suatu sistem nilai, gaya hidup maupun standar budaya yang baru ya, termasuk mempengaruhi standar moral dan etika serta estetika yang ada saat ini ya. Adanya pergeseran pola makan misalnya ya, sekarang serba instan ya, fast food misalnya konsumsi itu ya. Kemudian gaya hidup ya. Nah, itu secara perlahan-lahan akan menggeser ya budaya yang ada saat ini ya, kebiasaan masyarakat yang ada saat ini ya, dengan adanya produk-produk cepat saji misalnya ya, orang lama-lama misalkan ya berubah, awalnya mungkin mencoba ya, tapi lama-lama karena sifatnya praktis gitu kan ya, tidak rumit ya, tidak ribet dalam menyajikan makanan misalnya ya, kemudian secara turun temurun ya diikuti oleh generasi berikutnya, yaitu
terjadi sebuah perubahan aspek ya, secara sosial maupun budaya ya yang ada di masyarakat kita. Itu ya pengaruh iklan ya terhadap aspek ekonomi, psikologis dan budaya ya. Selanjutnya terkait dengan perilaku konsumen ya. Nah, apa sih perilaku konsumen ini ya? Apa sih perilaku konsumen ini ya? Secara sederhana mungkin perilaku konsumen ini adalah sebuah aktivitas ya atau sebuah kegiatan ya yang berkaitan erat dengan proses pembelian ya suatu barang ataupun jasa ya. Tentunya adik-adik juga pernah ya transaksi ya, membeli suatu produk ataupun jasa ya. Bagaimana sih perilaku adik-adik semua dalam mendapatkan barang ataupun jasa ya. Nah, itu adalah perilaku konsumen. Kemudian menurut The American Marketing Association di sini bahwasannya perilaku konsumen didefinisikan sebagai suatu proses ya, nah, membagi interaksi dinamis ya dari pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya ya. Nah, itu secara teoritis seperti itu ya. Nah kemudian untuk memahami perilaku konsumen ya di sini tentunya ada berbagai pendekatan ya yang dapat kita gunakan ya. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya beberapa ciri-ciri ya dari perilaku konsumen ya. Di sini ya pada dasarnya ya perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen yang sifatnya rasional ya dan sifatnya irasional. Ya. Yang dimaksud dengan perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan atau perilaku konsumen ya ketika membeli suatu barang ataupun jasa yang lebih mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum ya, seperti tingkat kebutuhan yang mendesak ya, kebutuhan utama atau primer, kemudian dari aspek daya guna produk ya. Sedangkan perilaku konsumen yang bersifat irasional ya adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh bujukan ya, atau iming-iming diskon ataupun marketing ya dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan ya. Nah kita bisa melihat ya lebih jelas ciri-cirinya ya, perbedaan yang mendasar ya, antara perilaku konsumen yang sifatnya rasional dan perilaku konsumen yang lebih sifatnya irasional ya. Nah adik-adik mungkin pernah mengalami ya kapan adik-adik membeli produk ya, barang ataupun jasa ya karena aspek irasional ataupun karena aspek keirasionalan ya pada saat itu ya. Nah ciri-cirinya yang pertama yang bersifat rasional, yang pertama konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan ya, jadi memang benar-benar butuh. Saya selaku mahasiswa, selaku pelajar ya, saya butuh misalnya referensi ya buku ya pemasaran sosial misalnya ataupun strategi pemasaran misalnya ya, memang ada butuh ya. Kemudian yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen ya, buku itu untuk belajar misalnya, atau saya butuh gadget untuk membaca e-book ya, sehingga membutuhkan laptop ya ataupun tablet misalnya
ya. Kemudian yang selanjutnya, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin, ya. Memang kita memilih, ya, suatu produk, ya, ada pilihan tentunya, ya, berbagai varian merek, ya. Memilih yang mutunya atau kualitasnya lebih tahan lama, ya, dibandingkan misalnya yang murah tapi mungkin ya karena cepat rusak, ya, sehingga harus membeli lagi, ya. Nah, itu ada pemikiran yang rasional gitu kan, ya, karena dia lebih menekankan pada aspek uh, mutu, ya. Kemudian konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan, ya. Jadi belilah produk, ya, barang ataupun jasa yang memang sesuai dengan kemampuan kita, ya, ataupun sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Akan sangat disayangkan jika kita membeli suatu produk ternyata tidak sesuai dengan kemampuan, ya, atau tidak sesuai dengan mampu tapi tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya. Nah, itu ciri-ciri yang rasional. Kemudian yang sifatnya irasional, ya, beberapa ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan, ya, dan promosi di media cetak maupun elektronik. Ya, namanya iklan tadi dikemas sedemikian rupa semenarik mungkin supaya orang itu terhipnotis, ya, mau membeli produk padahal mungkin nggak butuh gitu kan. Ya, padahal mungkin sudah punya, ya, tapi dengan model yang baru, ya, hanya beda penampilan tapi dari aspek kegunaan sama misalnya, ya. Atau konsumen memilih barang-barang bermerek, ya, atau branded yang sudah dikenal luas supaya dikenal lebih memiliki kelas sosial yang tinggi misalnya, ya, lebih sosialita misalnya, ya. Atau konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, ya, melainkan gengsi ataupun prestis, ya, dianggap lebih berkelas, lebih keren, lebih gaul misalnya. Padahal sebetulnya ya untuk apa sih gunanya gitu kan, dari segi aspek kebutuhan, ya, ataupun dari segi aspek kegunaan kalau misalnya bersifat rasional, ya, ataupun karena adanya diskon, ya, diskon 90% misalnya, adanya kupon misalnya, ya, adanya flash sale misalnya, ya, dalam waktu sekian detik, ya, harganya relatif murah misalnya, ya, dibandingkan dengan kondisi yang normal, ya. Nah, itu perbedaan perilaku konsumen, ya. Nah, ini adik-adik berada di dalam kategori mana nih, ya? Apakah perilaku konsumen yang rasional ataukah perilaku konsumen yang irasional, ataukah kedua-duanya, ya, tergantung dari situasi dan kondisi, ya, yang ada, ya, atau pengaruh lingkungan juga, ya. Kemudian sebelum ke pendekatan perilaku konsumen, di sini ada proses pembentukan perilaku konsumen, ya. Nah, perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses, ya, sebelum dan sesudah seseorang konsumen itu melakukan proses pembelian suatu barang maupun jasa, ya. Dalam perilaku konsumen, ya, seseorang, ya, saya misalkan atau adik-adik semua, ya, sebagai pembeli, ya, akan melakukan penilaian yang kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan, ya. Nah, berikut beberapa proses pengambilan keputusan dalam perilaku konsumen. Yang pertama adalah pengenalan masalah, ya. Biasanya seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan, ya, atau untuk menyelesaikan suatu keperluan, ya. Ada masalah, kepentingan yang dihadapi, ya. Jika tidak ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak tahu, ya, produk mana yang harus dibeli. Jadi adik-adik mungkin kalau pertama kali, ya, membeli produk, ya, karena ada suatu kebutuhan, ya, tetapi ketika itu terpenuhi, ya, mungkin di kesempatan yang kedua, ya, akan lebih mempertimbangkan
hal-hal yang lain ya, yang tadi yang sifatnya irasional tadi ya, untuk mengenali suatu produk ya. Kemudian yang kedua adalah pencarian informasi ya. Setelah mengetahui permasalahan yang dialami, maka pada saat itu juga ya seseorang akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalahnya ya, mereview ulasan suatu produk ya, mencari sumber atau informasi ya. Seseorang dapat melakukannya dari diri sendiri ya, berdasarkan pengalaman ya, memiliki produk tertentu ya, ataupun pengalaman dari orang lain. Sekarang sangat mudah ya, sifatnya eksternal ya, ada masukan, sharing ya, pengalaman ya. Apalagi sekarang di pasar online ya, berbagai platform itu ya menampilkan ulasan-ulasan ya, termasuk kualitas barang ya, harga, kecepatan dalam bertransaksi, yaitu salah satu sebetulnya reinforcement ya dari sisi penjual ya, di dalam menarik pembeli ya, ataupun konsumen ya. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi alternatif ya. Setelah konsumen mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan ya di dalam pengambilan keputusan, maka selanjutnya ya adalah mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh ya. Nah, itu yang dijadikan sebagai landasan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi ya. Membeli suatu produk A atau B, misalnya menggunakan jasa layanan ya, X atau Z ya, tentunya berdasarkan hasil evaluasi. Oh, ternyata banyak yang komplain misalnya ya, terkait dengan produk yang dikirim misalnya ya, ternyata tidak sesuai dengan informasi yang diiklankan ya, ataupun sesuai dengan informasi yang diiklankan tetapi respon daripada penjual misalnya ya tidak dinilai ya relatif kurang baik misalnya ya, ataupun produknya bagus, responnya bagus, namun ketika barang itu sampai, ketika dibeli ya mengalami rusak ataupun cacat misalnya ya. Nah, itu juga ya, informasi-informasi yang dijadikan dasar ya oleh konsumen ya dalam memilih ya alternatif tadi. Kemudian yang keempat adalah keputusan pembelian ya. Proses selanjutnya setelah melakukan evaluasi ya pada alternatif keputusan yang ada adalah konsumen ya, kemudian baru ya memutuskan ya waktu yang tepat ya, kapan untuk menggunakan atau membeli produk barang ataupun jasa ya. Waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan ini juga tidak sama, yaitu tergantung daripada hal-hal lain yang dipertimbangkan dalam proses pembelian atau pengambilan keputusan tersebut ya. Ada diskon, ada flash sale misalnya ya, ataukah memang ada keperluan lain yang sekiranya perlu ditunda pembelian produk ataupun barang tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah evaluasi pasca pembelian ya, di sini ya. Nah, proses lanjutan yang biasanya dilakukan oleh seorang konsumen ya setelah melakukan proses menimbang-nimbang ya tadi adalah mengevaluasi pembelian yang telah dilakukan ya. Nah, di sini mencakup beberapa pertanyaan ya, seperti apakah barang yang dibeli atau yang digunakan sesuai dengan harapan ya, sudah tepat guna ya, tidak mengecewakan ya, dan lain sebagainya ya. Nah, pada tahap ini akan menimbulkan suatu sikap ya bagi konsumen ya, yang disebut dengan kepuasan dan ketidakpuasan ya terhadap layanan barang ataupun jasa ya, kecewa ya, ataupun tidak mengecewakan ya. Terus sekarang itu trennya bintangnya 5 gitu kan ya. Kalau bintangnya 5 identiknya dengan pelayanannya baik misalnya ya. Nah, hal tersebut akan berdampak kepada apa? Kepada perilaku selanjutnya, pengulangan pembelian produk ya. Oh, ternyata produknya tidak sesuai dengan yang
iklankan ya, nggak jadi misalnya begini. Jika barang memuaskan dan tidak mengecewakan, maka konsumen akan mengingat merek atau produk tersebut ya, sehingga akan terjadi pengulangan pembelian di masa yang akan datang. Begitu juga dengan sebaliknya, jika barang ataupun produk yang dibeli tidak memuaskan atau mengecewakan, maka konsumen juga akan ya mengingat merek atau barang tersebut dengan tujuan ya tidak mengulang kembali yang membeli barang tersebut di masa yang akan datang ya. Nah, jadi bagaimana dengan pemasaran sosial di sini ya, terkait dengan informasi kesehatan ya atau pesan-pesan ya yang kita desain ya untuk merubah perilaku ya. Apakah perilakunya itu kembali lagi ke masa yang sebelumnya ya, awal mula merokok, tidak merokok, oh ternyata tidak merokok itu, tentunya kan ini akan dievaluasi ya oleh yang bersangkutan. Ketika dia merasa tidak nyaman atau sebaliknya ada kenyamanan ya, maka dia akan meneruskan perilaku barunya tersebut, atau sebaliknya bisa kembali lagi ke perilaku yang lama. Selanjutnya pendekatan perilaku konsumen ya, di sini ada 3 ya, pendekatan interpretif ya, kemudian pendekatan tradisional yang didasarkan pada teori dan metode ya dari ilmu psikologi kognitif, sosial dan behavioral serta ilmu sosiologi ya. Kemudian yang ketiga pendekatan sains ya, pemasaran yang didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika ya. Nah, apa saja sih masing-masing penjelasannya ya, kita simak di video selanjutnya.